Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma rayabahi wa akhani min al-anbiya wal mursalin thumma nusalli jafar wa sakhana sakafan jabal musallin thumma nasusi an hamil ma'an shatiri wa usul wa furihi thumma nasusi an rahim sunnahi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin arkanul khutbah, syurutul khutbah sudah. Sekarang sunanul jum'ah. Ayo baca. Sunanul jum'ati kathiratun minha al-ghuslu wa takbiru li ghairil imam wa tanzifu wa lubsu thiyabil Baidi telur. bidi Beda harokat, beda arti. Terus lanjut. atatayyubu diyun wal masyu bisakinatin wal qira'atu awi dzikru fit tariqi aw fil masjidi wal insatu fil khutbati. Terus. Ma yajibu lil mayyit alladhi yajibu alaina kifaiyan Ya. kifaiyan lil mayyiti al muslimi al ghairi Li ghairi. Al muslimil ghairi ya. Terus. al ghairi syahidi khamsat asya'a ghusluhu wa takfinuhu wa hamluhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasannya sunnah Jumat. Sunnahul Jum'ah katsira. Sunnah-sunnahnya Jumat banyak Sekali. Minha, di antara banyak tersebut al-ghuslu, sunnah mandi. Tidak mandi tidak masalah. Sunnah mandi. Wat tabkir li ghairi imam. Apa namanya? Berangkat pagi. Wat tabkir pagi-pagi. Berangkat lebih pagi. Berangkat duluan. Imam. Li ghairi imam, selain imam. Kalau imam terakhir. Sunnahnya ini jamaahnya berangkat dulu, baru imamnya. Kalau sekarang imamnya nunggu jamaah mana, jamaah datang. Lah mandi ini bisa didapat kesunahannya itu dari setengah malam terakhir. Panjang lah. Dari jam nak tahajud. Maksudnya itu mulai waktunya. Sebenarnya nak sekolah sekaligus niat mandi untuk Jumat. Sudah dapat. Berarti nawaitul huslu lil Jumat. Nawaitul husla. Nawaitul husla lil Jumat ya sunnatan. Kan sambil niat kan sambil langsung itu airnya di ke badan. Yang penting anggota badan kita ada yang basah cukup. Walaupun kita baru ngambil tuh selup. Ngomong enggak? Wa tanzif. Bersih-bersih. Sunnah bersih-bersih. Akunya yang dibersih. Badan gitu. Kalau sering ke rumahnya bersihin pulau. Bersih masjid. Kalau di sini lebih ditekankan badannya dibersihkan. Kuku, alhasil bersih, harus bersih lah. Wa lubsu thiyabil bid, menggunakan baju putih. Wa lubsu memakai athiyab baju bid putih. Menggunakan sunnahnya menggunakan baju putih. Kalau Jumatan sunnahnya menggunakan baju putih. Kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya baju merah. Yang baru. Nggak urus warna apa tuh. Sunat. Tapi katanya kalau ada Nabi Muhammad ada merah hati kan. Allah alam. Lupa nih mah ya kan. Ada di habis tuh lah.
Wa tatayub, yang berikutnya minyak wangi. Oh, watatayub nih minyak wangi ya. Jangan sampai deh nak apa namanya? Nak ke masjid bau busuk, minyak wangi. Watatayub minyak wangi. Wal masyu bis sakinah. Kalau berangkat tenang. Jalannya tenang. Ya, bergerak gerusuk, apalagi sampai lari ngapo? La takbir. La takbiratul ihram imamnya terburu-buru. Dah. Maksudnya di sini jangan sampai telat. Sekiranya tidak terburu-buru. Wal qiraatu aw dzikru fit tariq awil masjid. Membaca Al-Qur'an ataupun zikir di jalan ataupun di masjid. Jarang yang ngamal ke. Oh, iya. Di masjidnya, di jalan tidak bakalan. Apalagi kalau jalan berdua, ketiga tidak jauh dari Batul lah biasanya. Kalau dewan insyaallah mungkin subhanallah atau salawat mungkin. Tapi atau kalau dalam kita tahu itu berzikir tuh bukan itu zikir yang itu maksudnya itu kan zikir mengingat Allah. Iya Ingat terus. Allah terus wujud sampai jazm. Iya terus. Iya. Kalau diartikan hanya sepintas seperti itu boleh, tapi biasanya namanya wong kita kalau udah nyebut itu biasanya lupa. Oh iya. Nah, kalau biasanya nyebut biasanya lupa. Kalau wali Allah itu kan tidur be ingat Allah. Ya kan beda kelas. Kalau kelas kita tidak bisa dipakai. Ya, beda kelasnya dipakai. Beda kelas dengan kita nih. Dia jauh lah di tinggi, kita masih di bawah tuh lah. Cukup ingat sama Allah. Lisan beda ingat apalagi hatinya. Nah, sebelum kita melihat yang hati, kita tengok dulu sholatnya, zahirnya bagaimana. Tidak bisa kita menghukumi. Oh, ini apa? Sholat itu untuk mengingat. Sholat itu untuk mengingat. Yang penting kan sholat intinya ingat. Nah ingat beda sholat. Ayo. Ada ya. Golongan seperti itu ada. Antanya tidak sampai sini. Wal insat fil khutbah, tenang di saat khutbah. Insat tenang, tidak berisik, itu sunnah. Untuk khatibnya berarti. Untuk jamaahnya. Tanya tidak sampai sini. Medi, tanya tidak? Kati? Tidak kan Medi, itu udah usah. Pas khatib khutbah tuh boleh berzikir. Tidak usah. Pahala yang paling afdol ketika saat khatib tuh apa namanya? Khutbah. Semua kita lepas. Bahkan muter tasbih, astagfirullah. Afdolan nengok dengar ke khatib. Bahkan ada yang mengatakan seandainya salat apa? La khutbah ya, kita baru datang. Cuman boleh langsung duduk, boleh sholat sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah Jumat tuh boleh. Namun yang diambil hanya fardu rukunya saja. Fatihah, Allahu Akbar. Ya, tidak usah baca surat. Kenapa? Mempercepat biar cepat-cepat untuk mendengarkan khutbah. Tidak usah kalian lebih banyak mana pahalanya, lebih banyak dengar khutib. Tidak usah astagfirullah nanti setelah khutbah itu selesai barulah perbanyaklah. Kalau sudah khutbah tinggalkan semua aktivitas. Sekalipun dalam hati dah. Oh? Dalam hati. Tidak konsen, tidak dengar biasa, tidak bisa konsen. Hati itu tidak bisa dibagi dua. Siko untuk zikir, siko untuk mendengar baca. Langsung itu nih yang Ustaz ini. Hati yang tidak bisa dibagi dua, apalagi terutama untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tuh? Kayak kata Habib Ridho yang makomnya beda dengan kita tuh kan, yang dia kan tuna ya. Apa? Ada tuna yang orang tukang merapi Al-Qur'an kan. Khatib lagi khutbah. Dia merapi Al-Qur'an. Kata Habib Ridho. Itu aneh nggak tahu kata Habib Ridho kan itu makruh atau enggak, tapi
Yang jelas makomnya beda dengan kita kan gitu. Alhasil kalau di kita itu kegiatan apapun tinggal tuh fokus khotib. Ditinggal ke galau Ustaz sampai ketiduran. Alah, susah pula monja itu. Ditinggal ke galau sampai ketiduran khotib yang jamaahnya susah pula monja ini. Waduh. Itu Entahnya nak sampai sini. apa khutbah Baghdad yang lucu kan? Memang tidak boleh lucu. Aneh nih. Apa, Lagi jamaah ketawa. Lagi ibadah nah lucu. Ada definisi ada babnya lain, tidak boleh. Komedi ya. Tapi boleh. Itu Apanya? khutbah. Biar ada ceramah. pembeda. Tapi boleh naik Ada suara. rukun syaratnya. Boleh. Ah. Tapi Habib dulu khutbah pernah nanya Ustaz, yang cuma. Oh. Tidak masalah. Nanya aja tuh. Tidak masalah. Rukun khutbah tuh yang kemarin. Masa udah kemarin? Akan terang. Ya Allah, kawanku tidur, ya tahu. Itulah yang kemarin itu. Khutbah boleh kan, bangun yang tiduran. Lagi Bi. Lanjut, Tat. Oh, kayak tidur terus. Dan tanya Datik lanjut masalah tentang mayit. Ma yajibu lil mayit alladhi yajibu alaina kifaiyan lil mayit al muslim. Yang wajib atas kita yaitu wajibnya hanya kifaiyah yaitu fardu kifayah. Lil mayit untuk mayit, al muslim untuk muslim, al muslim yang muslim, mayit yang muslim, al ghairi syahid yang selain mati syahid. Berarti kalau ada mayit biasa meninggal, kita berkewajiban khamsatu asya 5 perkara. Nah, kifaian fardu hukumnya hanya fardu kifai. Kalau seandainya di daerah tersebut ada yang melakukan 5 perkara ini, si di daerah tersebut galau-galau berdosa. Sekampung-kampung mondak katik melakukan. Kalau ada melakukan satu pun sudah lepas. Kalau ada yang paham, Apanya? ada yang paham. Sama baik berdosa dak katik alasan tak paham. Apa lah? Alam mafhum. Yalah. Kemudian yang pertama adalah ghusluhu. Wajibnya memandikan. Kalau bukan syahid wajib dimandiin. Wa takfinuhu, kafani. Bungkus. Hukumnya wajib. Nanti ada diperinci nanti di bawahnya. Wa hamluhu, membawanya kuburan. Wassalatu alaih, mensolatinya. Wadafnuhu, nguburnya. Itu fardu kifayah. Kalau seandainya ada satu orang saja mengerjakan sudah gugur. Mungkin tidak satu orang. Mungkin Hah? enggak. Dengan kalau badan mayat kecil. Ini mayit apa namanya? Selain syahid. Kalau syahid tidak usah. Kalau syahid katanya tidak sering mandi ya. Tidak usah dimandiin. Nah, itu tetap orang kan syahid betino yang melahirkan tuh. Dimandiin kan. Itu syahid fil Akhirah. Maulud. yang dimaksud di sini syahid-syahid yang membela agama Islam lagi perang. Oh ini kan sama syahid wa mata fil qatalil kuffar. Syahid Perang. biasa. Apanya saya Pak Syahid? Hah? Pak Syahid. Saya biasa. Lagi namanya Ustaz di daerah saya Syahid mah tidak tapi dimandiin. Ya namanya Pak Syahid. Sak mano. Ya, kan syahid kan ada yang syahid kecelakaan. Iya tetap yang dimaksud di sini yang tidak digalau-galau itu syahid membela agama Allah dalam keadaan perang. Itu yang tidak dimandikan, tidak disolati. Masuk kafan tanam kubur. Syahid ada berapa? Oh, Pak Syahid. Syahid ya. Ada syahid dunia wal akhirah, ada syahid akhirah. Aduh, lupa pembagiannya. Hasil yang dimaksud di sini perang, ketika perang. Sama ibu Nabi Ismail. Saya tak.
Bubail. Kemudian ghuslul mayyit. Sekarang memandikan mayit. Aqallu ghuslul mayyit ta'mimu jasadi bil ma'. Aqallu ghuslul mayyit. Baca dulu. Baca. Ghuslul mayyit. Aqallu ghuslul mayyit ta'mim jasadihi bil ma'i wa akmaluhu ijlasu ma'ilan ila Qafahu. wa isnadu dhahrihi wa imrarul yadi ala batnihi thumma ghuslu sawatayhi bi khirqah thumma tanzifu asnanihi wa anfihi wa udunaihi thumma tawdi'atuhu thumma ta'mimuhu bil ma'i salatan ma'a sidrin fil ula wa qalilih kafurin fil akhirati. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu ghusl mayyit, paling sedikitnya memandikan mayit adalah ta'mimu jasadihi bil ma', meratakan anggota badan mayit tersebut dengan air. Jadi intinya paling sedikitnya memandikan jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Kalau tidak dimandikan itu hukumnya dosa. Cak mano yang diduga Covid itu. Nah, sebaju-bajunya langsung dibungkus pakai berdosa itu. Tidak dimandikan. Ya, berdosa. Ustaz takut nular. Oke, kalau takut nular, kita pakai yang paling sedikit. Apa paling sedikit? Nyiram kalau. Nah, bungkus baru. Tinggal disedain kolam, celup cate tuh, nah selesai. Guling-guling. Celup cate itu selesai. Kalau enggak buat ruang yang kecil, seperti keranda tuh, kemudian tinggal setiap di dalam keranda tuh ada airnya, langsung tinggal semprot tuh, seperti steam tuh. Sakit. Daripada ada dimandiin. Dosa galok kita berarti. Dosa galok. Nah, kau. Aku kita bulu kan bukan daerah sini. Nah, linggau tak. Nah, kemarin kopi-kopi itu ya. Dosa kena kita. Tapi aku tidak tahu. Kita kan ada tahapannya. Itu dosanya itu semuanya kan berhak wewenangnya pemerintah. Wewenangnya dinas kesehatan dinaungi oleh pemerintah. Dinas kesehatan. Nah, sekarang kan kalau sudah kita berontak, sudah ada yang mengomentari, kemudian masih tetap tidak galak dengan alasan takut nular, ya sudah. Kita lepas sudah. Nanti kita ingatkan kan bukan kewajiban kita. Tapi kalau kita diam, kemarin ada yang protes. Ada yang protes. Aku termasuk golongan dia tadi. Nggak baca, wong mati langsung dibungkus tuh nggak bisa. Takut nular. Kalau takut nular pakai yang paling sedikit. Ta'mimul badan bil ma'. Sudah. Ta'mim itu apa? Meratakan. Ta'mimul badan bil ma'. Ta'mimu jasadihi bil ma'. Nah, seperti teh itu lah. Selesai kan? Celuk. Nah. Daripada tidak sama sekali. Galak dimandiin apa enggak? Nah, ini karena saking daruratnya, kanca itu. Saking daruratnya. Daripada tidak dimandiin berdosa, dimandiin yang penting ngerata. Ustaz, enggak bagus itu. Semprot. Ya, seperti steam tuh, tapi jangan keras-keras. Kalau steam kan keras. Semprot pakai mungkin yang pakai apa namanya tuh? Yang untuk disinfektan tuh apa? Yang apa namanya tuh? Kita masuk kota itu. Nah, ya yang kita masuk kota tuh. Cak ada bun-bun baik. Yang cak pakai itu asal rato, tidak masalah. Seru pinipin itu. Suruh Medi sama Bima. Dan itu yang paling sedikit. Ya, untuk menggugurkan fardu kifayah tersebut, yang penting dari ujung rambut sampai ujung kaki basah.
diam lagi bah. Kemudian wa akmaluhu, sempurnanya adalah ijlasuhu ma'ilan ila qafahu. Ijlasuhu mendudukan ma'ilan miring ila qafahu ke tangkuknya. Nah, cak ini berarti Mailan apa? miring. Miring. Berarti Ismail tuh adalah miring ya? Tidak lagi. Wah. Ah. Iya bentar. Di mayit wa isnadu, lanjut dulu. Wa isnadu zuhri, dan menyandarkan punggungnya. Bentar. Lebih baik kita tidak usah nyawa. Menyandarkan punggungnya. Wa imrarul yad ala batnihi, dan menjalankan tangan atas badannya, atas perutnya. Nah, cak ini. Sini Medi. Maju. Madu sana. Kalau di sini. Apa? Ini sorot. Masuk sorotan. Nah. Basing lah. Nah, cak ini ke sana, ke sana. Ini namanya Masa jenazah besila kok. Kau bener lah ke situ. iya. Nah, Baring. ini cak ini. Nah. Oh, ini di sini ini apa namanya? Jempol nih. Nah, ikat jurus 4 kan? Nah. Kemudian diurut. Biar apa kan? Biar di sini angin-angin dan lain sebagainya keluar. Maksudnya angin berarti ini. Lah, adolah. Di sini nih keluar. Ini yang sebelah kanan di sini. Ini di sini. Nah, ini megang sini. Keluar. Ini yang afdol. Kalau yang sempur yang dikit cak tadi itulah. Dari ujung rambut ujung kaki basah selesai. Ini diturun di sini. Diurut. Kau tahu masih ada beraknya ada. Nah. Saya Lah di sana ke baso ya kan? yang sebelah sini, yang kanan yang kuat, yang urut itu yang kiri. Yang kanan mekat. Kalau langsung tak ada angkecanya. Tidak masalah. Itu kan karena sempurna. Akmaluhu. Sempurnanya. Keluar sususnya gitu. Summa ghusl sawatihi bi khirqah. Kemudian summa ghusl sawatihi, membasuh kemaluannya, dua kemaluan depan belakang, bi khirqah, dengan kain. Ceboi bahasa kita tuh. Dengan kain. Ya. Kita tidak boleh ini ya. Jenazah, ketika kita memandikan jenazah, kita jangan sampai bersentuhan langsung dengan kulitnya. Usahakan. Tapi uang dulu nganu tengkuk tadi ya? Apa? Nganu tengkuk. Tengkuk itu kan masih agenda ketika memandikan. Usahakan jangan langsung menyentuhkan tangan. Saat yang memandikan itu biasanya ada sarung tangan. Tidak masalah pula. Tidak kate dan masalah. Usahakan jangan bersentuhan langsung. Apalagi sawaten. Lanang dengan lanang. Tidak boleh. Yang mati jenak, yang mati Tino, yang mandiin Medi tidak baca. Kecuali ada tetap suami istri tetap yang nomor sekian nanti itu ketika di bab darurat ya baru kalau seandainya yang Tino tak kata yang galak yang mandiin cuma suami lah digelar. Thumma ghaslu sawatihi bi khirqah. Thumma tanzifu asnanihi wa anfanihi wa udhunaihi. Thumma tanzifu, kemudian membersihkan asnanihi, giginya. Sunnah disiwakan juga pakai kain. Ada yang pakai siwaknya. Jangan pakai odol, susah nak gumur-gumurnya. Digumur-gumur ya, Tat. Wa anfihi, hidungnya, upil-upilnya bersihin. Wa udhunaihi, bersihin, iyalah. Tetap pakai tangan. Nanti ada khirqah nanti ada khirqah. Wa udhunaihi, telinganya bersihin. Summa taudiuhu, kemudian mewudu'inya. Summa ta'mimuhu bil ma' salasan, kemudian menyempurnakannya dengan air 3 kali, ma'asidrin, bersama sidir,
daun sedir biasanya di sini, tapi Ustaz kurang tahu daun sedir di Arab biasanya ini. Siri. Bukan Daun itu sirih. bukan Bidara. kan? Nah, ada bidara. Ada kan? Di Iyalah, masjid tuh ada. daun Ada bidara. lagi, ada lagi. Nah, daun bidara. Wa qalilin kafurin fil akhir, dan terakhir dicampur dengan air kafur. Air kafur barus. Cover baru. Ustaz. Ya, itu afdolnya, akmalnya. Kenapa kok terakhir dipakai barus? Biar tidak cepat diserang serangga. Biar awet tuh kan. Kalau Antara wali baygon kan rencana kan. Oh, Baygon. tidak. Baiklah sebentar. Kafur itulah. Bahkan kalau seandainya apa namanya, kafur tuh ditumbuk, nanti jenak di kain kafannya itu Taruh cover. ditaruh kafur banyak. Makanya tidak heran kalau seandainya kalian apa namanya, membawa jenazah atau dekat dengan jenazah, bau kafur barus. dipecahi kan kapurnya. Ya ditumbuk, dihalusin. Jangan sampai masih bulat-bulat kayak itu, apalagi barus WC besar ya ini, jangan. Apa ditungkunya nih? Bulat-bulat. Ditumbuk, Tapi di sini dihalusin. tat tidak ada tat itunya tat minyak wanginya tat. Dah kata di sini kan tidak disebut galau. Disebut galau panjang agak. Boleh tuh kalau baygon asap kan di kuburan. Ya boleh. Nah buat apa? Biar tidak digigit nyamuk kan. Itu kan. Gaji. Di tanah ada yang Nyamuk Oh iya. kuburan. Tanya tak? Kati jam berapa ini? Jam Apa 6 kalau kurang. habis mandi kan harus wudhu? Apa? Kalau di apa dusun-dusun kan kalau dia menengok mandi ke mayat wudhu gak ada mimpi mayat itu apa? Mitos. Mandi Tidak. malahan. Disunahkan ketika kita bersentuhan langsung dengan mayit untuk mandi. Sunahnya. Kalau ada baca wudu. Sunnah. Yang bersentuhan mayit, bukan yang nengok dak. Kita tidak boleh nengok mayit dimandiin kecuali kita ada bersangkutan untuk membantunya. Oh. Mandi urusan dia, kita jangan dekat-dekat. Nah, kecuali kita yang memandikan bebas. Kita tidak boleh melihat auratnya kecuali untuk darurat. Hai. Nah, yang memandikan itu tidak pacak, nak nengok auratnya. Masa kita nak nganu kemaluannya tadi tat. Se- belakang. Makanya tidak boleh melihat, tidak boleh melihat kecuali darurat. Ustaz, dia ada apanya? Ada penyakit Kredas. apa dan lain sebagainya, ada penyakit walhasil. Udah pacak dibersihin, berarti boleh untuk dilihatnya. Seperti di bab nikah tuh kan ada batasan 7 hukum memandang seorang wanita. Masih ingat pelajaran di kelas? Mana ada di bab awal. Belum sampai nih kalau. Memandang dengan nafsu itu tat ya. Buka lagi itu. Memandang wanita itu cak mana hukumnya? Walaupun Tanya tak? ibaratnya dia tuh tutup galau ada tat, tapi kita mandang dengan nafsu. Tidak boleh ada tat. Boleh. Nah, Cara kalau Ada tutup ini, kalau Bang. tak pakai jalur panjang kita tidak ada nafsu. Jalan. mau aneh di. Ada Bima. Nah, serule berarti. Iya. Mau anu dia ini. Apa nak kalau apa? Keseki. Kalau di dusun-dusun kan ngubur mayat terus tali pocongnya dibuka. Jadi buka Iya memang. dibuka Allah aneh. Apa? Gak jadi pocong. Apa yo? Tidak keluyuran. Ada kaget ini. Hati. Ada kan tat. Dibuka. Dibuka sudahnya ini Cium. bersentuh dengan tanah. Pipinya tuh sentuh dengan tanah. Pipi. Menghadap Ah, kiblat. kalau seandainya tidak bisa lagi, maka dikasih Kanan apa tanahnya. kiri tak? Ngadap Sesuai kiblat. kiri kanan. Iya. Ada kiblat. Berarti yang Pokoknya ini. menghadap kiblat berarti kiri berarti. Pernah kata kanan itu dibikin bentuk bulatan. Ya? Iya, itu namanya Penahan bantalannya. ada.
untuk nahannya biar Jadi pipinya taruh sini. bukan di pipinya itu, Bukan di pipi. bukan di pipinya, yang seperti yang bulat-bulat itu taruh di kepalanya, di pantatnya, di kakinya. Dia kan posisikan jenazah itu miring. Nah, ketika ditinggal biar tidak cak ini, agak cak ini lagi kiblat ini untuk penyangga. Ya, untuk penyangga. Ustaz, medi dah galak diem, Ustaz hidupnya dah galak diem, matinya dah galak diem, dem, diikat biar dak. Kuburan tuh kan Pak, segi 4 di sininya lubang. Ada dua, ada yang model dalam kemudian lubang ke sini, ada yang apa namanya itu? Kotak kayak bulat. Kan kotak, habis kotak di bawah itu seperti ada sungai-sungai yang kecil. Ada seperti itu. Boleh. Iya memang boleh, tergantung daerahnya. Kalau daerah kuat, ya daerah tanahnya kuat, yang afdol yang ini. Apa dalamnya tuh habis kotak kan, ujung sini kan ada. Dalamnya tuh digali lagi. Berkotak lagi. Bukan kotak lagi, untuk jenazahnya. Kayak ini kan kotak, seandainya inilah ujung dinding ya. Gali lagi ke sini. Galinya ke sini. Kalau kuat. Ini kalau kuat yang sebelah sininya kan. Kuat Kalau nulis. seandainya ada kuat, agak laju roboh galo. Habis buat ini dibuatin lagi sini kecil. Seperti sungai untuk jenazahnya. Nah, jenazahnya taruh sini lah. Gunung Ya. Papan Ranjang tuh enggak apa? Oh, Gunung Papan. itulah tidak pernah ke kuburan. Pernah, Ustaz. Iya, nggak pernah ke kuburan, tapi dan yang isi dalam kuburan. Nih. Ah, ke papan ranjang tuh untuk penutupnya kan, jenazahnya kan sudah dimasukin di apa namanya tuh liang lahat di lubang jenazah. Nah, apa langsung sini, jangan nyakiti mayit, Iya, ditutup dulu. Nah, Pembis tanah. sini jenazahnya. Oh, kita tuh ada adat terhadap mayit. Bahkan mayit lebih sensitif, Iya. mayit itu lebih sensitif. Tidak boleh kita, bahkan kita ketika memandikan jenazah, jangan sampai nuangin dari gayung atau dari selang langsung ke mayit. Tidak boleh. Siram di sini. Siram ke tangan kita. Air tuh nengak sini. Air tuh nengak sini. Nah, siram sambil gosok. Bukan. Pakai selang, Apa? Selang. Meskipun pakai selang. Kayak selangnya ini. Selangnya di sini ya. Jangan sampai Kalau langsung aja boleh. bukan, tidak boleh. Kita ada adab. Dia tuh kesakitan. Seorang mayit itu lebih sensitif. Ini paling sedikit nyaman nyelup nih. Iya kan paling sedikitnya dari ujung rambut ujung kaki selesai. Nak cak mano caranya, Ustaz? Biar simpel, Ustaz. Manggil pemadam kebakaran, semprot. Boleh, silahkan. Terai badan Atau mayit. Pakai tangan ya. digantung siko-siko. Tuh, karena banyak aja ini cak pindang. Boleh, tapi tak ada adabnya tuh. Yang penting dari ujung rambut ujung kaki selesai basah galak, selesai, kewajiban kita sudah gugur. Tapi akhlak adab di situ udah ada. Sungguh melihat tuh. Kalau mandikan jenazah jangan langsung terkena jenazahnya air tuh di tangan kita, baru tangan kita yang jalan. Ngapa rohnya tuh masih ada di dunia tuh? Oh, Galak keliling-keliling. Itu korinnya ada kan. itu ada babnya sendiri. Baca bab ikul akhbar. Masa Ingat mati galau lagi. Lain kitab apa aku di sini, Bay? Misalnya enggak? Nanti jam berapa nih? Udah lewat tuh. Jam 6. Lewat 10. 16 10. Cek ya. Allahu a'lamu bissawab.